tanam pohon jati rapat-rapat biar tidaklah terbang si burung kenari. Salam pertama kurang semangat, Ustaz ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perlu dipancing-pancing. Dari rumah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'du. Kepada Allah marilah kita bersama kita santri-santri bersyukur dengan mengucapkan kalimat thayyibah, kalimat tahmid, alhamdulillah. Salawat serta salam marilah kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi dengan bacaan sholawat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan bacaan sholawat tersebut kita akan menjadi umat-umatnya yang nanti mendapatkan syafaat di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dari apa yang telah disampaikan ibu hari di kajian Taromah oleh Ustaz Ulu, ada 3 golongan manusia yang mana dia itu adalah golongan-golongan yang merugi, yang terhina, yang terlaknat, yang tidak mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya yang pertama adalah orang yang mendapati bulan Ramadan tapi dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam artian Ramadan hanya berlalu begitu saja bagi dia. Hanya biasa, tak rajin ibadahnya, bahkan naudzubillah tak dijalankannya ibadah-ibadah wajib. Sholat pun tetap tidak, puasa pun tidak dikerjakan. Naudzubillah ini. Yang kedua adalah orang yang tak mau bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika nama beliau disebut. Ini orang pelit, orang bakhil. Semalam sudah dijelaskan oleh Ustaz Sunan, sejatinya kita bersolawat kepada baginda Nabi itu adalah untuk diri kita sendiri. Tidaklah mungkin orang yang penuh dosa, orang yang penuh kehinaan seperti kita semua ini mendoakan baginda Nabi, orang yang paling sempurna, orang yang sudah dijamin masuk surga. Justru salawat itu adalah untuk kita sendiri. Kata baginda Nabi dalam sabdanya, "Man shalla alayya sholatan wahidatan sallallahu biha asyra." Atau kama qala sallallahu
beliau-beliau sangatlah bahagia. Begitu juga dengan baginda Nabi. Kenapa? Karena sejatinya sabda beliau ini kembali kepada umat Islam. Bayangkan, siapa yang bersalawat ke baginda Nabi satu kali mendapatkan balasan dari Allah 10. Apa itu sholawat sekarang? Apa itu sholawat? Ayo, belum sudah dapat dompet. Sholawat anak Ustaz dilihat dari siapa yang membacakannya. Di dalam sebuah ayat yang kemarin kita kaji di bulan Sya'ban Allah menurunkan ayat yang berbunyi Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu. Di dalam ayat itu ada 3 yang bersolawat. Siapa saja itu? Innallaha wa malaikatahu. Kemudian ya ayyuhalladzina amanu. Berarti ada di 3. Allah bersolawat. Solawat dari Allah dijelaskan oleh para ulama adalah waziro. Apa itu? Ampunan. Jika Allah bersolawat kepada hambanya, berarti Allah mengampunkan hambanya tersebut. Jadi tadi kita bersolawat kepada Nabi, Allah yang membalas solawat kita. Kita bersolawat 1 kali, Allah membalasnya berapa tadi? 10 kali. Berarti Allah mengampunkan kita 10 kali. Ini yang menjadikan baginda Nabi dan para sahabat itu sangat senang ketika adanya hadir ini. Jika dari malaikat, jika yang membaca salawat malaikat apa itu? Doa atau istighfar, istighfar. Ya, jadi kalau dari malaikat yang membacakan salawat adalah istighfar. Malaikat memintakan ampun kepada orang yang dia salawati. Jikalau Allah sudah bersolawat, maka malaikat juga bersolawat. Dalam hadis lain dikisahkan, jikalau Allah itu senang dengan seorang hamba, maka Allah akan berseru kepada penduduk langit agar penduduk langit ini juga senang kepada hamba tersebut. Ketika sudah penduduk langit senang dengan hamba tersebut, maka penduduk bumi akan mudah menerima keberadaan hamba tersebut. Dalam artian, jika Allah sudah berbuat, maka malaikat pun juga berbuat. Karena malaikat itu adalah hamba-hamba Allah yang taat, tak pernah ingkar, patuh terus, tak ada nafsunya. Ya. Jadi kalau sudah Allah berbuat, maka para malaikat juga jika Allah bersolawat, maka para malaikat juga Jadi kita pun dimintakan ampun oleh para malaikat jikalau mau bersolawat. Yang ketiga adalah jika yang baca solawat adalah orang beriman, orang mukmin. Nah itu baru namanya doa, permohonan. Bermohon untuk siapa? Untuk dirinya sendiri. Bukan berarti bermohon untuk baginda Nabi. Memang secara lafaz, secara teks, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin. Seakan-akan kita memohonkan kepada baginda Nabi, tapi kembali kepada penjelasan yang disampaikan oleh Ustaz Tunas, tidaklah mungkin seorang yang sudah mulia, yang sudah menjadi kekasih Allah, yang sudah dijauh masuk surga memerlukan itu. Tidak. Sejatinya salawat itu kembali kepada kita. Ya, ibaratnya ulama itu mengatakan begini. Baginda Nabi itu adalah wadah atau gelas atau tikung yang sudah penuh, sudah diisi penuh, entah itu air ya, entah itu madu, entah itu susu. Ketika kita bacakan sholawat kepada beliau, maka isinya tadi itu meluap, melober kepada siapa? Ya kepada yang membaca.
keberkahan, dengan kebaikan, dengan rahmat, sudah menjadi kekasih Allah. Tapi ketika ada yang membacakan sholawat, maka sholawat itu sejatinya kembali kepada yang melober. Apa melober? Meluap. Meluap. Jadi itulah bahwasanya hakikat kita bersolawat kepada baginda Nabi. Maka oleh karenanya sangat celaka, sangat terhina bagi orang yang tidak mau bersolawat kepada beliau ketika disebutkan nama beliau. Shallu ala Nabi Muhammad. Masih ada yang tutup mulut dari sekian panjangnya Ustaz menjelaskan. Shallu ala Nabi Muhammad. Hati-hati ya, berat di mulut itu melambangkan berat di hati. Ya, tak mudah dia mengucapkan sholawat, mengucapkan zikir, berarti hatinya kosong. Tak ada mengingat Nabi, tak ada mengingat Allah. Ya, hati-hati. Karena bentuk atau perilaku jasad kita, fisik kita itu melambangkan isi hati kita. Apa yang ada di dalam hati kita dinampakkan, diwujudkan dalam bentuk perbuatan. Ya, ketiga, orang yang celaka itu adalah orang yang mendapati kedua orang tuanya masih hidup, entah itu dua-duanya atau salah satunya, tapi kedua orang tuanya ini tidak menjadikan sebab dia masuk surga. Maka ini orang yang terlaknat, orang yang jauh dari rahmat Allah, tidak akan dipandang Allah nanti di hari kiamat. Dalam artian apa? Dia tidak mau berbakti, menentang saja, bahkan saja, ya, berkatanya kasar terus. Nah, hati-hati ya. Sudahlah orang tuanya sudah lanjut usia, sudah umur 50-60 tahun ke atas, masih juga ditentang, masih juga dibantah. Nah, ini berarti ciri-ciri orang yang ketiga yang tidak mendapatkan rahmat Allah. Maka tiga ini perlu dijaga, terutamanya di bulan Ramadan. Nah, sebelum kita lanjutkan kajian, kita mau tanya dulu, kenapa kalau yang mengaji Ustaz, Ustaz Kadir, Ustaz Mulia atau Ustaz itu ribut, tapi kalau Ustaz Wahdi ya kalian, apa perlu Ustaz banyak tolol juga? Ya, gampang aja kalau ucapannya tolol. Ini tolol, iya, gitu. Nah, tertengok dari ribut, lebar-lebaran lebih pula ya. Ada Ustaz Mudir, tak ada hormatnya. Ustaz malu jadi guru taklim kalian. Udah dibilang dulu di antara keberkahan ilmu itu menghormati sumber dan ahli ilmu. Sumber ilmu itu kita. Ahli ilmu itu guru. Itu dihormati kalau mau ilmunya ini enggak, malah dilempar-lempar. Ada ustaznya ngaji ribut. Ini tolong. Ya jadinya gitu ya. Hah? Gak mungkin kan? Jadi kalau tak mau dimarah Ustaz, pahamlah sendiri. Semalam ada bilang, apa semalam kata Banan? Karena cuma Ustaz itu hanya orang Batak, Ustaz-Ustaz yang lain orang Jawa. Oh, jangan salah, kata Buya, orang Jawa kalau sudah jadi orang Medan lebih parah dari orang Batak. Ya, semalam ada gitu kan? Badan apa semalam cerita Badan? Jangan ribut kalau mengaji. Nanti main-main dikasih waktu. Ya, gak lama kita. Berapa menit? Paling 40 menit. Ya kan? Satu hari ini kita ngapain aja di bersekolah tadi? Coba Ustaz tanya. Dari pagi setelah subuh, tadarus selesai jam 6.20. Nyuci, setelah nyuci berapa jam kamu nyuci? Ada 2 jam nyuci? Gak ada. Setelah itu ngapain?
kita, nggak ngapa-ngapain. Baca Quran juga dibagi-bagi. Tadarus kita satu hari 3 juz, 3 kali pertemuan, setelah subuh, setelah zuhur, setelah tarawih. Tapi itu kan dibagi. Paling satu orang satu halaman, satu kelompok, ya kan? Dibagi. Jadi kapan kita mau serius? Coba, kapan mau serius? Kapan nanti kapan mau serius? Ya. Ingat ya, yang menentukan anak ustaz sukses, anak ustaz berhasil, anak ustaz itu nanti ada ilmunya ketika di pesantren itu ya anak ustaz sendiri. Kami guru-guru hanya mengarahkan, membimbing, menasihati, memfasilitasi. Ya, jangankan kami guru-guru, Nabi saja dulu itu juga sama kepada para sahabat yang beriman, alhamdulillah. Tapi ketika tidak mau beriman, Abu Lahab, Abu Jahal, ya kan? Nah, menentang. Padahal sudah didakwain Nabi langsung, Nabi yang langsung mengajak, menentang. Ya jadinya rugi, ahli neraka. Nah, begitu juga kalau anak ustaz tidak mau menerima ajaran guru-guru, ya ilmunya tak akan dapat, ilmunya tak akan masuk. Kalau pun tahu, ya sama dengan Abu Jahal, Abu Lahab, tahu ya benarnya Islam itu benar, Islam itu benar, tapi karena gengsi, karena sombong, ya tak mau menerima kebenaran, akhirnya ya celaka. Cuma sekedar tahu, hanya di akal, hanya di otak, tapi tidak mengantarkan kepada iman. Ya, ada kita di sini yang mau jadi Abu Lahab, ada yang mau jadi Abu Jahal. Nah, jadi kembali ke anak ustaz masing-masing ya. Nah, sudah ustaz tegur keras ini, ya ustaz sudah cakap tolol ini, jarang-jarang ustaz itu bilang tolol kan? Ya, sering ustaz bilang tolol. Nah, tapi kalau udah ini pun nggak paham juga ya, anak baru itu, ya sama dengan perkataan Nabi semalam dijelaskan Ustaz Mudir. Kalau sudah diajak sholat, kalau nggak mau, Nabi bersabda, ada bariun itu, ya, ada terserah, sudah diingatkan, ya sudah diingat, ya sama ya. Nah, ini Ustaz lihat juga semakin hari semakin berkurang, semakin sedikit. Ya, mau itu sholat jamaah, mau itu sholat tarawih, mau itu kajian kita sore ini. Nah, ini menandakan bahwasanya semakin di akhir Ramadan itu semakin berharga. 10 Ramadan yang pertama adalah yang pertengahan, 10 pertengahan adalah maghfirah. 10 terakhir adalah hizbun minan, nah bebas dari api neraka. Jadi ini nampak rahmat itu kasih sayang Allah itu untuk semua makhluk. Makanya di awal-awal itu tadi Ustaz ikut mudzakarah di kantor MUI, kata ketua MUI Sumut, yaitu Tuan Guru Haji Maratua Simanjuntak, orang mengartikan rahmat 10 awal itu, ya makanya diobral semuanya senang, ya semuanya semangatnya berramadan. Tapi dibuktikan di 10 awal kedua maghfirah, ampunan Allah. Nah, ini dipilih oleh Allah Ta'ala. Ya, siapa yang bisa istiqomah, siapa yang betul-betul menyambut Ramadan, bukan hanya seremonial di awal saja. Oh, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, karena ikut-ikutan. Tapi gak sampai tengah, apalagi sampai akhir, sampai betul-betul dibebaskan dari api neraka. Nah, ini kita lihat nanti, makin sedikit, ya kan, lama-lama cuma kelasan. Ini kelas 2 tadi udah ada cabut. Si Yuda mana Yuda? Yuda cabut sama si Ardian. Tadi juga di kamar mandi Sanawiyah. Kita kalau cabut keluar ya, siap sholat itu hilang satu. Nah ya, si Rafi kelas 3 mana? Nah, kelas 3 pun sudah nggak ada lagi. Dulu semalam masih banyak di situ, si Ilham, si Rafi banyak, sekarang nggak ada lagi. Ya, nah ini menunjukkan bahwasanya pentingnya istiqomah. Sahabat dulu bertanya pada Nabi, ya Rasulullah, ajarkanlah saya satu perkataan yang saya setelah itu tidak lagi perlu bertanya kepada
semua peraturan taati, semua kegiatan ikuti. Kalau tak mau, ya udah lepas. Ya, berarti bukan lagi amantu billah tadi. Kalau nggak bisa istiqomah, bukan lagi amantu billah. Oleh karenanya dalam hadis-hadis lain itu keimanan kepada Allah ini diikat banyak. Maka yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Nah, di antara kontrak yang istiqomah tadi itu kalau ngomong orang beriman itu yang baik-baik. Kalau nggak bisa baik sih, ya makanya jangan lagi paksa Ustaz cakap tolol-tolol lagi. Ya. Gak enak, Ustaz tuh ngomongnya gak enak. Tolol, gak enak. Ya. Nah. Ya, tapi kalau didiamkan malah melonjak. Kalau didiamkan malah dipijak. Iya. Itu kalau manusia. Beda kalau ada sekarang itu istilah ilmu padi sama ilmu tahu lihat yang lagi viral-viral. Ilmu TAI. Meskipun didiwan, meskipun dibawa, tapi tak ada yang berani menginjak. Apa itu? Nah, TAI. Janganlah kita jadi tai. Memang tak ada yang menginjak, tapi kita itu najis. Tak ada orang yang mau. Ya. Nah, jadi harus diperhatikan ya. Jadi kalau sudah jadi santri, teken kontrak di atas dulu pendaftaran, materai, patuhi aturan. Tinggalkan larangan, ikuti kegiatan. Semua yang dibuat oleh pesantren itu demi kebaikan kalian. Gak mungkin ada yang menjurumuskan kalian kepada yang tidak baik. Sholat jamaah baik tidak? Baca wirid baik tidak? Baca Quran baik tidak? Mengaji seperti ini baik tidak? Kenapa kok gak mau ikut? Ya, makanya jangan sampai kita termasuk orang yang gak mau selamat, gak mau masuk surga. Kata Nabi, kullu ummati dakhalal jannah. Semua umatku yang tadi beriman kepada Allah dan istiqomah, mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, kemudian istiqomah, dia semua masuk surga asalkan patuh. Ya, asalkan yang diperintah Allah dikerjakan, yang dilarang Allah ditinggalkan. Nah, illa man aba, kecuali orang yang menentang, membangkang, suruh sholat tak mau, sudah digedor, sudah dipukul-pukul kakinya, sudah disiram, kurang apa lagi disiram? Ya, untuk pakai air, bukan pakai bensin. Kalau pakai bensin disulut, enggak. Pakai air ya. Nah, itu pun tak gerak juga untuk sholat. Nah, makanya kita di sini mengkaji pentingnya sholat. Sudah banyak semalam disampaikan oleh ustaz-ustaz kita, dari Ustaz Muhyiddin, Ustaz Ulu, Ustaz Hari, Ustaz Munir, terakhir semalam Ustaz itu tentang hal-hal yang harus kita kerjakan mengenai sholat. Bahkan ancaman-ancamannya. Ya, sudah disampaikan adab-adabnya pun tak juga bergeming hati kita. Nah, maka perlu introspeksi diri. Di mana keimanan kita? Karena memang anak ustaz, hal-hal yang disampaikan semalam tentang adab-adab itu ya tentang keimanan belum terbukti saat ini. Apalagi yang di alam kubur, apalagi yang nanti di akhirat berjumpa Allah Subhanahu, belum terbukti mungkin. Jadi tentang keimanan, di mana keimanan saya? Sudah dikasih pengajian ini kok tak bergeming, kok masih malas sholat. Nanti kalau sudah anak ustaz rasakan mungkin di dunia itu ketika sudah menginjak dewasa, punya tanggung jawab dari nafkah, nah mungkin di situ akan terasa. Yang pertama apa itu semalam? Baikul ma'isha, sempitnya rezeki. Susah dari rezeki kalau tinggalkan sholat. Kalau sekarang enak kalian merasa mungkin dapat kiriman tiap bulan, tapi tak tahu kalian dibalik kalian mungkin ya, bukan kalian ya, mungkin ada yang malas sholat. Nah, kalau ini insya Allah ada sholat, ini kan sholat. Nah, dibalik orang yang malas sholat, ya mungkin dia dapat kiriman tiap bulan dari orang tuanya, tapi ternyata itu dari hasil hutang. Susah orang tuanya ternyata dari tapi tak diceritakan sama kalian, nah, bukan sama kita, bukan sama yang sama orang yang dari malas sholat.
Kalau yang di sini insya Allah rajin sholat semua tadi kan? Ya. Dan diceritakan kenapa? Takut malah membebani pikiran. Sudahlah di pesantren belajarnya banyak, dikasih tahu nanti malah jadi beban pikiran, ya kan? Malah tak semangat belajar. Tapi kadang-kadang meskipun tak diberitahu, ternyata tetap, ya tetap. Karena itu tadi meninggalkan sholat, keras hati, ya keras hati. Oleh karenanya secara tidak langsung barangkali ada yang meninggalkan sholat itu menjadikan rizki orang tua, yang mana itu perantara rizki dia itu seret, susah, sempit. Ya, macam mana mau dikasih rizki? Perintah Allah saja dan dikerjakan. Itu kan semalam kan kata satu orang, Allah yang telah menciptakan kita, Allah yang telah memberi rizki kita, Allah yang telah menyelamatkan kita. Tapi perintahnya tak dikerjakan. Macam mana mau dikasih rizki? Sempit, ya. Oleh karenanya kita mengaji ini mudah-mudahan menjadikan kita jauh lebih baik. Amin ya rabbal alamin. Kajiannya Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan pembahasan dari Ustaz Tunas tentang anjuran perintah, ya bukan anjuran lagi, perintah bagi seorang lelaki, terutama seorang kepala rumah tangga alias ayah atau suami, untuk memerintahkan keluarganya, yaitu istrinya, anaknya, bahkan di sini nanti dikatakan pembantunya yang perempuan untuk mengerjakan sholat, ya. Karena sekali ada di dalam rumah itu tidak mengerjakan sholat, maka keberkahan akan dicabut oleh Allah dari rumah tersebut, dari penduduk rumah tersebut. Tidak ada kebaikan di dalam rumah itu. Bertengkar saja, panas saja, emosi saja, tidak betah di rumah. Anaknya suka main di luar. Nah, itu diantaranya karena meninggalkan sholat. Qala al-Habibu Abdullah bin Alawi al-Haddad bin Nasaihi. Berkata Al-Habib Abdullah bin Alawi al-Haddad dalam kitab An-Nasaihud Diniyah. Beliau ini adalah pengarang atau penyusun wirid al-Haddad, Ratib al-Haddad yang sering kita baca, ya, ulama Yaman dari negara Yaman. Beliau berkata, wa kama yajibu 'alaika an tuhafidha 'ala sholati, sebagaimana wajib atasmu hai lelaki. Mana lelaki? Hai lelaki. Nah, ya. Menjaga sholat, wajib atasmu wahai lelaki untuk menjaga sholat. Wa yahrum 'alaika an tudhi'aha, dan juga haram atasmu menyepelekan, menyia-nyiakan, bahkan meninggalkan sholat. Kadzalika yajibu 'alaika an tushaddida 'ala ahlika, begitu juga wajib atasmu untuk menjaga, ya, menjaga kewajiban itu kepada anakmu, kepada keluargamu, 'ala ahlika. Jadi jagalah juga sholat keluarga, karena kamu adalah pemimpin rumah tangga, pemimpin di rumah itu. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Seorang lelaki, para lelaki itu adalah pemimpin para wali. Yang diciptakan oleh Allah Ta'ala yang pertama adalah Nabi Adam. Kemudian diciptakan Ibu Hawa dari tulang rusuk Nabi Adam. Jadi yang memimpin adalah lelaki. Maka jagalah juga sholat keluarga. Wa auladika, dan anak-anakmu kalau sudah mempunyai anak. Semalam jangan sampai disia-siakan. Umur 6 tahun kata satu semalam dalam keterangan hadis sudah diperintahkan sholat. Umur 9 tahun, 10 tahun tidak mau sholat, dipukulnya dengan takdir, dengan pengajaran, pakai lidi, ya, pakai rotan paling tidak. Jangan pakai broti, ya. Semalam jangan pakai broti. Jangan, ya. Itu dididik. Dalam artian ketika meninggalkan kewajiban, maka ada konsekuensi, ada hukuman. Itu saja di dunia.
belum lagi nanti di akhir. Wa kulli man kana laka alaihi wilayatun, dan setiap orang yang kamu mempunyai kekuasaan, mempunyai wewenang bapadanya. Di sini maka harus dimengerti, jikalau diajaklah sama mudabir itu untuk sholat, diajaklah sama pengurus ismul ibadah untuk sholat, diajaklah sama ustaz-ustaz untuk menyatu sholat, ya ikut sholat. Karena itu memang kewajiban orang yang mempunyai wilayah, mempunyai tanggung jawab. Karena ustaz di sini kan diamanahkan oleh orang tua untuk dididik, diajari yang baik. Ya, sholat berjamaah baik tidak? Orang tua menaruh di sini diamanahkan kepada ustaz-ustaz kepanjangan tangannya, abang-abang ismul ibadah. Maka itu taati, jangan lagi merontok-rontok, jangan lagi malas-malas. Ya, karena itu tanggung jawab kami dan itu juga kewajiban. Nanti kalian juga ada masanya. Ketika sudah naik ke kelas 5 akhir mau kelas 6 akan menjadi IPA, menjadi ismul ibadah. Disitulah kalian akan diuji amanah atau tidak. Ya, amanah atau tidak. Jika tidak amanah, ya cukup dilantik saja. Sehari 2 hari sudah setelah dilantik, nah masa bodoh. Ya, nggak mau tahu dengan yang sudah menjadi tanggung jawab dia. Nggak dipedulikan lagi adik-adiknya mau sholat, dia pun tak sholat. Alhamdulillah ini yang paling bahaya. Seorang pemimpin yang tidak adil, sudah dilantik tapi tak mau mengemban amanah. Adil itu memegang amanah sekuat sebisa mungkin. Dan mungkin ada hilap-hilapnya, ada silap-silapnya bahasa kita. Tapi bukan berarti memang dia itu sengaja tak mau tahu, lepas tangan juga. Mungkin sewaktu-waktu dia ada silap, dia istighfar, dia bertaubat. Tapi kalau sama sekali tak mau tahu, setelah dilantik, setelah diberi amanah, ingat ini yang menjadikan dosa besar. Ya, nanti ada masanya si Arya jadi ismul ibadah. Ya. Nah, 4 tahun lagi ya. Nah, harus belajar dari sekarang. Lihat bagaimana abang-abang yang betul-betul menjalankan tugas. Bang Iban macam mana ya. Dilihat, dipelajari yang bagus-bagus. Yang tak bagus jangan. Yang tak bagus jangan ditiru. Itu saya. Nanti ada jelaskan bahwasanya setan itu ada juga berbentuk manusia. Ya. Jadi dipahami kalau saja. Siapapun yang sudah diberikan amanah, diberikan wilayah, itu maka jalankan kewajiban, terutama untuk memerintahkan, mengajak sholat. Orang tua kita mungkin di rumah itu ada kesibukan bekerja cari nafkah. Mungkin kekhawatirannya tak bisa membimbing, tak bisa mengarahkan lima waktu sholat. Maka kita sudah di pesantren. Di pesantren maka harus disadari, itulah memang jadi diri kita sebagai santri dicetak untuk menjadi seorang yang beriman kuat, mandiri, tahu kewajiban. Dengar azannya ya, berapa menit semalam azannya atau 10 tambah lagi 5 menit ya, sudah siap-siap. Kecuali kalau ada mundur, macam mungkin ketiduran, macam Ustaz tadi ketiduran bentar. Tahu-tahu sudah sudah salam satu menit ini. Assalamualaikum untuk ketiduran, bukan sengaja tidur ya, ketidur. Baik ya, nah, jadi seperti itu. Fi iqamati sholati wa la tada'u qudrat fi tarkiha, ya, di dalam menjalankan dalam melaksanakan sholat. Jadi siapapun yang punya kekuasaan untuk bisa memerintahkan sholat maka perintah, ajaklah. Ya, wala tada'u qudrat fi tarkiha, dan jangan sekali-kali dibiarkan adanya udzur yang diada-adakan untuk meninggalkan sholat. Udzur yang diada-adakan, bukan udzur syariat. Ya, bukan udzur syariat. Kalau udzur syariat sudah disepakati para ulama itu memang tidak berdosa, tapi tetap juga wajib dikobo. Apa udzurnya kita tidak berdosa ketika kita tidak sholat? Ada yang tahu? Nah, ini belum berdosa. Ada 2 saja. Apa itu? Yaitu lupa sama ketiduran. Lupa sama
ketiduran. Ustaz bisa lupa karena lupa sholat. Ada bisa, mungkin banyak yang dikerjakannya atau banyak pikirannya, tak tahu dia waktu sholat, lupa lewat. Sama ketiduran dalam artian dia mungkin sebelum waktu sholat sudah tidur dia. Ketika bangun ternyata waktu sholatnya lewat. Tapi ini bukan untuk dibuat rekayasa. Ya, 5 menit mau ada tidur dia. Ya, tidur mau subuh. Biasanya kebanyakan itu kan jam 4, jam setengah 5 tidur ya kan. Nah, mau subuh. Bangun jam 7, jam 8 habis waktu subuh. Bukan, ini sengaja berarti. Setelah sahur tidur dia. Bangun jam 7, jam 8. Nah, ini sengaja. Karena itu bukan udur, itu diada-adakan. Nah, sama dengan jangan dibiarkan kalau udur itu yang dibuat-buat. Ya. Kenapa? Karena bisa ditunggu. Setelah sahur bisa dia wudhu, bisa dia ke masjid. Kalau bosan tidur di masjid bisa dibangunkan. Ini enggak tidur di kamar. Sudah dibangunkan, tak bangun. Bangun pun cuma duduk. Ya Ustaz, ya. Tinggal tepar lagi. Ya. Nah, itu yang udur yang tidak dibenarkan. Udur yang diada-adakan. Ya. Kadang-kadang begitulah manusia ini. Semakin paham agama, semakin paham fikih, semakin dibuat rekayasa. Itu berarti menandakan alhamdulillah ini tadi mudah-mudahan kita semua ya yang ada di pesantren ini diselamatkan oleh Allah Taala terhindar dari perbuatan itu namanya ulama usul, ulama yang buruk, ulama yang hanya tahunya ilmu itu untuk merekayasa kepentingan dirinya sendiri. Nah, itu nanti lama-lama ya kalau sudah jadi orang besar bisa menjual agama, bisa membuat fatwa untuk kepentingan yang terbaik pada dirinya. Entah nanti dibayar, ya, entah nanti dia menjadi terkenal, tapi karena kepentingan dirinya bukan kepentingan agama Islam, bukan untuk menegakkan syariat agama Islam. Alhamdulillah ini. Wa man lam yasma' wa yuti' fa hajruhu wa 'aqibhu wa ghaf 'alaihi. Dan siapa saja yang tak mau mendengarmu, tak mau patuh padamu, maka hukumlah, marahlah pada dia. Nah, yang tadi sudah diperintahkan tak mau dengar, bahkan tak mau mengindahkan ajakan, marah. Hukum bahkan wa'atib ipok. Nah, apa hukuman tak sholat jamaah cobel? Masih ada cobel? Ejer, masih ada ejer? Tak ada kayaknya hukuman sekarang. Masih ada hukuman? Masih ada hukumannya. Ini mungkin yang bikin malas sholat jamaah. Ya, dia cerah. Dia apakan sekarang? Dicobel? Atau suruh baca istighfar 1000 kali? Sedikit ya, 1000 kali. Ya, mana disebut ibadah. Kalau memang tak bisa lagi pakai hukuman yang seperti itu, pakailah hukuman yang lain. Ya, istighfar 100.000 kali. Kenapa Omar? Karena untuk mencerahkan dia besok mau sholat jamaah. Mohon maaf anak Ustaz ya, ketika orang sudah menggampangkan sholat jamaah maka dia akan menggampangkan meninggalkan sholat. Padahal sholat ini dosa yang paling besar. Setelah syirik, dosa paling besar adalah meninggalkan sholat. Ya, zina, mencuri, maling, membunuh, minum khamr masih di bawah meninggalkan sholat. Makanya harus betul-betul dicerahkan orang yang tak mau sholat ini. Malah sudah banyak ya keterangan-keterangan. Bismillahirrahmanirrahim. Asyadda wa a'dhama mimma targhabu alaihi law atlafa malaka. Lebih berat, lebih sangat kamu marah ya ketimbang kalau mereka itu membuat hartamu lenyap. Mereka mencuri hartamu, mereka menggelapkan hartamu, mereka mengambil hartamu diam-diam. Kamu marah, manusiawi. Tapi kamu harusnya lebih marah jikalau keluargamu, jikalau orang-orang yang ada di bawah kekuasaanmu, pegawaimu misalkan ya. Barangkali nanti punya perusahaan, punya guru, ya kan, punya pegawai, amin. Ya, jadi pejabat, punya anggota. Mereka mau sholat, kamu harus lebih marah. Makanya anak Ustaz ada itu di Jawa, ya cerita Ustaz kami, ya beliau pergi ke pesantren Sunan Derajat di Lamongan Jawa Timur. Beliau samping kiai, namanya Kiai Abdul Ghafur ya, selain itu pengusaha, punya banyak truk.
Jadi kalau ada anggotanya, pegawainya tak sholat duha, ini sholat duha saja ya, tak sholat duha, dipecat. Tak sholat duha, apalagi tak sholat fardu. Begitu juga ada namanya pengusaha bus, kalau nggak salah namanya Bus Hartono. Itu begitu juga, orangnya sukses, banyak busnya. Kalau pegawainya tak sholat duha, pecat. Apalagi sholat 5 waktu ditinggal. Ya, 7 turunan mungkin nggak diterima kerja lagi sama dia. Itu pentingnya orang yang punya kekuasaan sangat menganjurkan, sangat memerintahkan sholat. Fa'ilam ta'al muntaminal mustajilina bisolati wa bihukumillahi wa dinihi wa man asabtahu wa babita alaihi wa lam yaqlatil wa yazajir fa'abudhu anka wa ruhu fa'innahu syaitonun la khairofihi wa la barokata. Langsung panjang saja ya. Jikalau kamu tidak melakukan perintah kepada orang yang di bawah kamu kekuasaannya melaksanakan sholat, kamu biarkan saja. Punya istri dibiarkan tak sholat, punya anak dibiarkan tak sholat, ya, maka kamu termasuk orang juga yang menyia-nyiakan sholat, orang yang menyepelekan sholat. Dari sini kita belajar bahwasanya kebaikan itu bukan untuk sendiri, diajak. Ayo. Ya, ayo, surga itu luas. Jatuh. Surga itu luas. Bukan untuk diri sendiri, tapi mengajak. Ya, ud'u ila sabili rabbika. Berdakwahlah paling tidak dengan keluargamu. Jangan dibiarkan. Kalau kamu biarkan dengan perintah Allah, dengan syariat Allah, berarti kamu juga menyepelekan syariat Allah. Ya, tidak mengindahkan perintah Allah. Nah, terutama dari siapa? Hadilah. Begitu juga dengan hal Allah yang lain, ya, menutup aurat. Ya, laki-laki perintahkan wanitamu nanti, istrimu atau anakmu atau saudara perempuanmu, bahkan mohon maaf ibumu, tutuplah aurat, terutamanya jikalau di hadapan lelaki lain. Ya, siapa yang tak peduli dengan hal itu, maka di dalam sebuah hadis dijelaskan lelaki yang seperti itu namanya adalah ad-dayyus. Ad-dayyus. Dayyus ini anak Ustaz di dalam sebuah riwayat di antara 3 orang yang tak masuk surga. 3 orang tak masuk surga dalam sebuah riwayat hadis dari sahabat Ammar bin Yasir. Salah satu, ya, yahrumu alaihi al-jannah, yahrumullahu alaihi al-jannata dalam hadisnya. Ya, salah satu yahrumullahu alaihi al-jannata. Atau kata Rasulullah alaihi wasallam. 3 golongan yang mana Allah mengharapkannya surga, tak masuk surga. Yang pertama siapa? Mudminul khamri, orang yang kecanduan alkohol, minum arak. Kalau sekarang gak hanya alkohol, narkoba, sabu-sabu, semuanya. Ya, kalau nggak tobat, nggak berhenti, dia nggak masuk rehabilitas, ya terus sampai akhir hayat, haram masuk. Nah, yang kedua adalah ar-rajulah minan nisa. Ar-rajulah itu adalah perempuan yang menyerupai laki-laki, tomboy, ya, tomboy. Nah, begitu juga kebalikannya, kalau sekarang ada laki-laki menyerupai perempuan, sama itu, becok, ya sama. Kenapa kok dulu hanya ar-rajulah? Karena jarang orang laki-laki di zaman Nabi itu mau berlagak perempuan. Harga martabat orang Arab tinggi, nggak mau menyerupai perempuan macam-macam Thailand, ya, macam Thailand. Ya, Thailand itu lah yang lagi boleh nggak mau. Tapi kalau orang perempuan di zaman itu ada menyerupai laki-laki, ya, dalam artian dia itu berparas seperti laki-laki, beragak seperti laki-laki, maka itu juga haram masuk surga. Tapi kalau masalah keberanian berjihad fisabilillah nggak masalah, karena dulu juga ada sahabiah, sahabat perempuan yang juga ikut berperang di perang Uhud, nggak masalah kalau itu. Ya, tapi kalau yang berlagak seperti laki-laki, berpakaian seperti laki-laki itu juga haram masuk surga.
Dalam riwayat lain itu adalah akul walidain, durhaka sama orang tua. Ya, tapi lebih banyak yang Rasulullah kita di dalam hadis ini ya, yang sama dengan hadis. Yang ketiga adalah ad-dayun ini, ad-dayun. Ad-dayun siapa? Alladzi yukirul khubata fi ahlihi. Orang yang membiarkan kejelekan, membiarkan kehinaan di dalam keluarganya. Keluarganya itu ya istrinya, anak perempuannya, dibiarkan saja yang berbuat tak baik. Tidak ada kecemburuan untuk bisa membimbing keluarganya ini bisa baik. Berarti tidak ada jiwa-jiwa kepemimpinannya, tidak ada qawamah, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, tidak ada. Dibiarkan saja. Makanya kalau ada ustaz banat, ada ustaz, ada misalkan akhi-akhi, rambut kamu itu dulu, rambut mulu, ya kan banyak itu kan sekarang nampak rambut itu aurat bukan? Katanya aurat bukan? Bahkan di mazhab Syafi'i kita itu harusnya kalau di luar sholat semua anggota badan ini aurat bagi wanita. Pakai cadar kalian, pakai kok, pakai macam tiga itu, ya. Tapi kan tidak kita ada dalil yang lain. Tapi itu sekedar wajah saja sama telapak tangan. Janganlah rambut dinampak-nampakkan, yang nggak pakai ciput gini kan. Ada yang belum apa yang ciput lah? Ya pokoknya itu lah, saya tahu namanya. Pokoknya anak jibang itu lah ya kan. Ada juga mohon maaf gimana? Ustaz belakang ini. Itu kalau pakai mukena, pakailah dengan panjang kaosnya. Biasanya itu dikikis gini, nampak di dalamnya. Itu aurat. Mana ada tertutup nanti kalau jumpa ya. Ya, baik yang di dalam ataupun yang di luar sana. Itu karena menjaga kalian itu ibarat itu mutiara, berlian itu tersimpan di kerang yang letaknya di dasar lautan, berharga, bukan diobral. Kalau yang diobral itu, tahu kalian permen yang sudah dibuat bungkusnya, yang sudah dilumpuh semut, sudah jatuh dilumpuh semut, mau kalian lagi semut dimakan? Enggak lah, begitulah. Jadi sebelum kalian nanti sudah dipinang oleh lelaki yang soleh-soleh seperti ya kan, yang bisa membimbing kalian, dengarkanlah dulu arahan ustaznya ini. Dalam kami ini orang tua kalian pengganti orang tua kalian dulu. Rambutmu banyak rambutmu, ini pun dibentak-bentak tak paham. Apa ya ustaz? Apa ya? Rambut iya rambutmu, tapi terangkat nanti masuk. Ya. Lanjut. Wa man aqtahu wa qadita alaihi wa lam yatatir wa yazjir. Dan siapa saja yang kamu sudah memarahi dia, sudah menghukum dia, yang enggak mau sholat tadi, ya, tapi dia pun tetap tak mau patuh. Dia masih meremehkan, enggak peduli dia. Ya, sudah dihukum cobel, bahkan dieger, tapi eger sudah enggak ada lagi kontroversi. Ya, kena HAM atau sentuhan semalam ada yang anaknya itu dididik nggak sholat dipukul, tapi malah mengadu, disalahkan pula. Nah, sekarang nggak berlaku. Push up aja lah. Kalau push up juga nggak berlaku juga, istighfar aja ya, 100.000 kali ya, 100.000. Astagfirullah, lama-lama berbunyi. Tapi nggak apa-apa, ibadah. Ya. Nah, jika masih ada orang yang sudah dihukum, obat-obat, masih sepele, jauhi dia. Wadrud, tolak dia, jangan mau dekat-dekat dia lagi. Jangan mau lagi dekat-dekat. Fa innahu syaiton, karena dia adalah setanlah yang mengajari berbuat sombong, setanlah yang aku, setanlah yang tak mau patuh kepada Allah Subhanahu. Diperintahkan sujud kepada Nabi Adam tak mau. Apalagi manusia diperintah sujud kepada Allah, sholat tak mau, lebih jelek dari setan, lebih bahaya daripada menyembah Tuhan dia tak mau. Setan tak mau sujud sama Nabi Adam, tapi mengakui Allah sebagai Tuhan. Ini dia ada manusia diperintahkan ibadah, ya kan? Aqimi sholat dan dzikri dalam firman Allah Taala. Dirikan sholat ya hamba untuk ingat aku. Kalau engkau ingat aku ingat kamu. Aku sayang kamu. Ini gak mau. Oh, ini lebih setan daripada setan.
setannya setan. Ya, setannya setan. Ya, jangan kira setan itu, ya, jangan kira setan itu, ya, musuh yang paling paling berbahaya. Ternyata ada orang yang tak mau sholat, ya, orang yang tak mau sholat ini suruh menjauhi, suruh menolak, jangan dekat-dekat. Kenapa? Nanti terpengaruh. Kalau setan itu menggoda hati, mungkin bisa diantisipasi dengan istighfar, dengan baca-baca zikir. Jadi kalau kawan dilihat terus bermujalasah, terus bersama-sama, payah mengantisipasinya ini. Udahlah, nanti adalah sini dulu kita cerita. Udahlah, kenaklah itu. Ya kan, malas juga dari awal sholat. Hati-hati. Ya, ini setannya setan. La khairu fihi wa la barakah. Tak ada kebaikan di dalamnya dan tak ada berkah. Jauhi. Tahrumu walatu, bahkan haram mengawaninya. Wa mu'asyaratu, dan berbuat interaksi dengannya, bergaul dengannya. Tak boleh, haram. Wa tajibu mu'adatu, bahkan wajib memusuhinya. Ini pendapat pengarang kitab, ya. Wa muqatta'atuhu, dan wajib memutusnya. Ya, wajib memutusnya. Wa huwa minal muhaddina lillahi wa rasulih, dan termasuklah dia yang orang yang menolak sholat tadi, sudah diperintah tak mau sholat, itu adalah orang yang menyimpang dari Allah dan Rasulullah. Maka jauhi. Ya, kalau kita takut untuk terpengaruh, tapi kalau sudah kuat imannya, bisa membimbing, terus berdakwah, ajak. Ya, tapi kalau tunggulah sebentar, sinilah cerita dia dulu. Oh iyalah, nanti kita sholat ya. Nah, itu jangan teruskan berkawan sama dia. Tapi kalau tunggulah sebentar, nanti lah dulu. Gak bisa, ini sholat. Aku gak mau masuk neraka gara-gara kau ya. Aku mau enggak terus aku sholat. Nah, gitu. Nah, kali itu boleh. Terus berdakwah. Ayolah sholat kita dulu. Nanti cerita lagi. Nah, silakan. Tapi kalau misalkan khawatir dirinya pula yang terpengaruh, nah, mending langsung putuskan, ya, sekarang itu nokotan. Ya, nokotan. Kita ambilkan keberkahannya karena ini juga adalah sama pembahasannya, ya. Ini terakhir kita bacakan ayat Al-Qur'annya, kemudian doa. Di dalam firman Allah Ta'ala, Ustaz, pertegasan itu, kenapa kita perlu antisipasi dengan orang-orang yang seperti itu. Kalau memang iman kita belum kuat, terutama, ya, maka lebih baik kita menjauhi. Pilihlah teman-teman yang baik. Di dalam ta'lim semalam sudah kita pelajari juga. Anil mar'i la tas'al wa sad'an qarinihi fa innal qarina bil muqarini yahtari fa in kana syarrin fajadid sur'atan wa in kana khairin fa qarin tahtari. Ya, itu ya. Jadi kalau berkawan itu lihat circle-nya, atau circle, komunitas perkawanannya. Kalau si A ini berkawannya sama orang-orang baik saja, insya Allah dia baik, maka berkawannya sama dia. Kalau berkawan sama dia, insya Allah dapat hidayah, akan semakin baik. Tapi kalau circle si kawan ini yang jelek-jelek, tukang cabut lah, tukang bolos sekolah lah, ya kan, tukang gosok, tukang mencuri lah, ini berarti dia itu sama circle-nya, jangan berkawan sama dia. Kenapa? Dan nanti terpengaruh. Maka antisipasi. Boleh kita kenal, boleh kita menyapa, tapi jangan berkawan akrab. Ya, Allah Ta'ala sendiri yang menegaskan dalam Al-Quran. Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir. Wahai Nabi Muhammad, engkau tidak akan menemui sebuah kaum yang mana mereka beriman kepada Allah dan hari kiamat. Yuwadduna man haddallaha wa rasulah, mencintai, menyenangi kepada orang yang menentang, menyimpang kepada Allah dan Rasulnya. Gak mungkin ada orang beriman kok dia itu akrab, kok dia itu senang, kok dia itu join dengan orang yang suka menentang Allah. Gak mungkin. Gak nyaman dia, gak nyaman. Ya, meskipun kenal, ya, mungkin ya sekedar menyapa, sekedar say hello. Nah, itu saja. Tapi kalau akrab, gak akan ada ribuan, gak akan cinta. Ya, gak akan cinta.
ternyata orang tuanya tidak beriman, suka meninggalkan sholat, itu sejatinya si anak gak tenang, gak tentram. Ya namanya orang tua, namanya keluarga, ya tetap keluarga, tetap disapa, ya kan, tetap berhubungan baik, tapi dalam hatinya itu layuan guna, itu tadi jual guna, gak senang sebenarnya, gak senang, gak rela, gitu, gak rela, ya kan, nah, begitu ya. Au abna'ahum atau anak-anak mereka, au ikhwanahum atau saudara-saudara mereka, au masyiratahum atau keluarga mereka. Nah, begitu juga kita berteman. Sebenarnya kalau di dalam hati kita itu kuat imannya, ketika kita berkawan, ketika ada di sekitar kita itu yang suka menyanyiakan perintah Allah, menentang perintah Allah, itu nggak senang. Betul tidak? Betul tidak? Nah, kalau nggak betul berarti kita pun nggak beriman itu. Ya, kalau kita enjoy saja sama orang yang suka melanggar, suka menyanyiakan perintah Allah, kembalikan ke diri kita. Jangan-jangan kita pun juga tidak beriman. Iman kita masih lemah, belum bisa istiqomah. Maka harus menjadi introspeksi diri setiap hari. Kenapa aku kok berkawannya sama ini ya? Kok nggak bisa aku berkawan sama yang di sana di masjid itu? Aku berkawannya sama yang di kamar saja, atau yang di warung saja, campur saja. Kenapa aku berkawannya sama mereka? Kok nggak bisa aku berkawannya sama yang di masjid, sama yang di kelas? Nah, kenapa? Berarti kembalikan ke dirinya. Berarti aku pun kurang beriman, imanku kurang kuat. Aku pun bukan orang baik. Nah, kalau sudah ada kesadaran itu perlu disyukuri dulu. Alhamdulillah, aku bisa sadar. Nah, kalau sudah syukur, insya Allah Allah Ta'ala akan membimbing. Besok-besok akan diarahkan menjadi orang baik. Tapi kalau tidak ada kesadaran itu, orang usah. Itulah tanda-tanda celaka, tanda-tanda matinya hati. Tidak ada kesadaran sama sekali. Kita akhiri dengan doa yang dipanjatkan oleh musannif. Mudah-mudahan kajian dari awal risalah, yang memang ini masih ada belum yang dibaca, insya Allah di pertemuan selanjutnya. Mudah-mudahan kajian yang di awal risalah sampai akhir risalah pertama ini mendatangkan keberkahan bagi kita, mulai dari Ustaz Muhyiddin yang mengaji sampai hari ini, hari ke-6. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sallimna minal mukhziyat wa dullana alal khairat wa dha'if lana al-hasanat wa ghfir lana as-sayyi'at wa ashirna fil hayat wa ba'dal mamat ya waliyal khairat wa ya rabbal darajat wa ya rabbal arabin was samawat bihaqqi sayyidina afdalil bariyat wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa salawat wa taslimat wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sampai. Bismillahirrahmanirrahim.